الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاة العافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib yang berkumpul bersama kita pada malam hari ini, yang senantiasa istiqamah di dalam menemani kita umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kehadiran para zuriat Nabi Muhammad SAW di kampung-kampung kita, di rumah-rumah kita, insya Allah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik keberkahan kehidupannya, dunianya maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan para habaib kita yang senantiasa hadir maupun dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala panjang umur, keadaan sehat zahir, sehat batin, yaitu afiah, kemudian selalu di dalam bimbingan, taufik, hidayah dan ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan, kita hormati para kiai, para ustadz yang senantiasa juga menemani kita selalu, umat Nabi Muhammad SAW, untuk menghidup-hidupkan syiar agama Allah dengan pembacaan Yasin, Ratib, Hizib dan Asmaul Husna. Di antaranya yang istiqomah, ya, yang hadir malam ini mungkin ada halangan, tetapi alhamdulillah para ustadz, para kiai yang hadir malam ini juga masih ada. Di antaranya Ustadz Miftahul Arifin. Mudah-mudahan kita doakan kepada para guru, para ustadz, para kiai kita dimanapun berada, khususnya khususnya di grup yang ada di grup Arba'in, Maulid Arba'in, ataupun di grup Masyhuri. Mudah-mudahan ya semuanya para alim ulama kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dunia dan akhiratnya, dan selalu mengikuti jalan jejak langkah para salafun saleh, yaitu siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, selalu di dalam bimbingan taufik hidayah dan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dan mendoakan para alim ulama, mendoakan para habaib. Itu hakikatnya doa itu juga doa untuk kita juga. Sebab para alim ulama juga doanya itu ya sama. Mereka para alim ulama tetap dia meminta kepada Allah tetap diberikan taufik hidayah. Masyaallah hadirin hadirat jamaah
Mashkuri. Maulid, kemudian Mashkuri itu maulid, kemudian istrinya apa? Syahriyah. Maulid Syahriyah. Walaupun Maulid Syahriyah ini masih belum aktif 100% ya. Insyaallah mudah-mudahan tetap saja nanti kita laksanakan kapan waktu yang tepat, kita memanggil penceramah atau dari habaib atau dari kiai yang supaya bisa menghidupkan lagi untuk Maulid Syahriyah. Hadirin hadirat Jamaiyah Mashkuri, Maulid Syahriyah, Rotib, Kulhu dan Istighosah, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Ta'ala panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan keberkahan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan pada malam hari ini, kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kalam, yaitu kalamun qadimun la yamallu sama'uhu. Kalam Allah fil Qur'anil Karim itu qadim. Artinya qadim itu kita selalu diberikan peringatan. Sebab di dalam Al-Qur'an itu mempunyai ta'alluq pekerjaannya kalam itu ya, khabar, memberikan kabar, istikbar, menceritakan sejarah-sejarah para nabi, para wali, orang-orang soleh, itu termasuk di dalam Al-Quran. Kabar, istikbar, wa'id, janji dan ancaman. Kemudian amar dan nahi, perintah dan larangan, itu qadim. Bukan hanya sekali tapi terus menerus ya, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, faqalilun min 'abdiyas syakur, maka sangat sedikit daripada hambaku yang pandai bersyukur. Jika kita orang yang termasuk orang yang bersyukur, insyaallah kita tidak akan mungkin mengeluh atas segala nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan. Syukur derajatnya dibagi menjadi 3. Ada yang namanya syukur lughatan, istilahan, dan haqiqatan. Syukur istilah lughatan yaitu menurut bahasa, yaitu ucapan syukur ketika mendapat nikmat. Seperti kita kenyang, makan kenyang, kita ucapkan alhamdulillah, itu secara bahasa. Duduk, kita alhamdulillah, bangun tidur, alhamdulillah. Tidak tahu sekarang apakah masih ada orang yang bangun tidur alhamdulillah de umur tak nih sekarang. Alhamdulillah bisa tidur, alhamdulillah bisa makan, tak. Habis sembahyang mesti wiridnya subhanallah walhamdulillah. Makan kenyang, alhamdulillah, nyaman. Minum nyaman, alhamdulillah. Itu syukur lughatan. Adapun syukur istilahan adalah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh batang tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut 1 hari 24 jam hanya untuk taat kepada Allah. Nah, itu syukur istilahan. Baik, kalau taat terus, baik, ibadah terus, berarti tidak usah jualan, tidak usah ke pasar, tidak usah bisnis. Maknanya takwa atau taat itu bukan cuma duduk di sejadah saja, wirid, tasbih, bukan. Ya, mencari nafkah, yaitu termasuk juga taat, bagian daripada ya, orang yang mati dalam keadaan jihad, yaitu orang yang sedang mencari nafkah, berarti itu sedang taat. Artinya dalam ketaatan tidak melanggar, tidak menentang larangan Allah dalam 1 hari 24 jam. Matanya melihat apa yang diperintahkan oleh Allah, taat enggak mata kita kepada Allah. Kalau taat berarti diperlihatkan nikmat mata ini untuk Al-Quran, yang dilihat Al-Quran.
kitab, wirid-wiridan, bacaan-bacaan yang menyambungkan mata kita, mengingatkan hati kita kepada Allah dan Rasul dan kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an untuk taat. Berarti ke seluruh batang tubuh ini diperintahkan untuk taat. Wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali lam itu maknanya lam lil amr. Yang kedua banyak maknanya, lam itu lam lil aqibah. Lam lil amr itu perintah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ku perintahkan, ya, untuk ibadah taat kepada Allah. Kalau lam lil aqibah, pada akhirnya nanti di akhirat akibatnya semua orang yang munafik, orang yang kafir itu baru percaya, baru melek, baru kelihatan, oh ternyata benar Allah ini yang esa. Semasa di dunia dia belum terbuka, tapi akibatnya nanti semua orang nanti akan mengesahkan Allah. Kalau maknanya lam lil amr, perintah. Tapi kalau makna dimanakan ayat ini lil ghardin atau lil gharad, tujuan Allah, nah ini yang salah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuan Allah untuk beribadah. Untuk beribadah kepada Allah. Nah, pakai kalimat tujuan ini yang kurang pas, yang diartikan di dalam, yang dicocokkan dengan akidah. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan makhluknya tidak mempunyai tujuan. Artinya tidak mengambil faedah. Tidak mengambil faedah. Setiap sesuatu yang mengambil faedah pasti ada tujuan. Apa saja mengambil faedah, apa saja pasti ada tujuan. Kalau ada tujuan pasti mengambil faedah. Contoh, bedok kang. Kita nyaki tukang. Sampean ngadok somor nggih, engki. Dadi napa ambil? Untuk apa? Untuk nyeka apa? Ala aing. Tujuannya untuk ngalah air. Faedahnya ngalah opah dan orang senyor. Pada tujuan, pada faedah. Setiap ada tujuan pasti ada faedah. Setiap ada faedah pasti ada tujuan. Itu adalah fiilnya manusia, perbuatannya manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia, ya, tujuannya, nah itu salah. Sebab Allah tidak pakai tujuan di dalam ciptaannya. Nanti kita akan bongkar, ya, dalilnya di dalam anwa'ul mumatsalah, bagian daripada sesuatu yang mustahil bagi Allah itu ada 12. Termasuk gharad, tujuan di dalam fi'ilnya. Ngereng gue. Dan jaga. Ngereng. Jadi kita lanjutkan kepada syukur tadi, istilahan mata diciptakan oleh Allah. Ya, diperintahkan untuk taat. Melihat yang diridhoi oleh Allah, lihat ketaatan hanya untuk digunakan untuk taat. Telinga mendengarkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Telinga diperintahkan untuk taat, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat, mendengarkan syair, atau mendengarkan lagu yang tidak menjadikan kita lalai kepada Allah. Lagu, syair, atau lagu atau musik, ya, yang kita dengarkan, yang mana musik atau lagu itu yang mengajak hati dan pikiran kita untuk ingat kepada Allah, itu taat. Lalu telinga kita gunakan untuk mendengarkan lagu atau musik yang melalaikan kita kepada akhirat, atau mendengarkan lagu
Orang yang orangnya sendiri tidak sembahyang. Orangnya sendiri tidak sembahyang. Penyanyinya sendiri buka aurat. Didengarkan lagunya maka akan mengakibatkan efek ya, kegelapan di dalam hati kita, nanti lama-lama menjadi hati yang buta. Kalau sudah hati buta, tuli, maka tidak akan masuk lagi nasihat. Tidak akan masuk lagi nur daripada nur ilm. Tidak akan masuk lagi nur sholawat baginda Nabi Muhammad SAW. Dari telinga turun ke hati, dari mata turun ke hati. Mata melihat sesuatu yang tidak baik, dilarang oleh Allah, sirnya yang tidak baik akan nyambung ke dalam hati. Kalau yang tidak baik itu adalah haram, tidak diridhoi Allah Ta'ala, sirnya hitam. Mendengarkan yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, maka lagu atau musik itu akan menjadi sir yang hitam menutupi hati kita. Namun jika mata dan telinga kita melihat sesuatu yang diridhoi Allah Ta'ala, musik apa saja, nyanyian apa saja, lagu apa saja, tapi asalkan lagu itu atau musik itu ya, yang mengajak pikiran dan hati kita untuk ingat kepada Allah, itu namanya musik yang baik. Musik yang sirnya akibatnya akan menjadikan nur di dalam hati kita. Jangan coba-coba mendengarkan musik, melihat sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah, karena sirnya akan menjadi gelap. Jadi perintah taat kepada Allah Ta'ala itu seluruh batang tubuh. Apabila batang tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala ini untuk taat kepada Allah, nah itulah namanya syukur istilahan. Benar-benar bersyukur dia. Badan ini digunakan untuk taat, hanya taat semata kepada Allah. Berarti itulah yang dinamakan syariat, secara syariat syukur istilahan. Ya. Kalau yang pertama tadi hanya ucapan alhamdulillah. Contoh sampean umpama makan kenyang, alhamdulillah. Tabu nyaman, masakannya nyaman. Lain berbeda dengan masakan Madura nih Pak. Mereka masakannya umpama Surabaya. Lain. Gurihnya lain. Nyamannya alhamdulillah, oh nikmatnya, nikmat. Memuji nikmat Allah. Ini yang kedua. Adapun syukur secara hakikatan naik lagi, tingkatannya naik lagi. Syukur secara syariat saja yang dikatakan istilah tadi itu sudah luar biasa. Batang tubuhnya 1 hari 24 jam hanya taat kepada Allah. Itu syukur. Lantas saja Allah Ta'ala kalamun kodimnya ya selalu mengingatkan kita terus ya, mengatakan fadhalilun min abdi syakur, sangat sedikit sekali daripada hambaku yang pandai bersyukur. Mulutnya bersyukur, matanya melihat yang diharam oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, berarti belum bersyukur. Mulutnya alhamdulillah, tapi kadang mulutnya mengucapkan sesuatu yang kotor, mengucapkan sesuatu yang kotor, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Menyebutkan sesuatu umpama ya, yang mohon maaf umpama di dalam ceramah nih. Apalagi ceramahnya ceramah maulid. Di panggung maulid. Panggung yang suci atau panggung haul. Ya. Tapi apa yang disampaikan oleh dai tadi adalah sesuatu yang kotor. Nah, ini tidak pas. Menceritakan perabot wanita. Rasulullah SAW sendiri ketika ditanya oleh sahabat tentang mandi junub, di antaranya apa saja ya Rasulullah? Rasulullah saja tidak menyebutkan perabot wanita dan laki-laki, hanya memberi kalimat isyarat, nggak menyebutkan. Kata Rasulullah, apabila ketemu 2 khitan, tahu 2 khitan? 2 pesunatan. Ini kita bukan wali ya, bukan jauh, nabi ya jauh ya, wali ya jauh. Cuma sekedar pintar, cuma sekedar tahu, cuma sekedar pandai menceritakan seluruh perabot wanita di dalam panggung maulid yang suci. Nah, ini kurang pas. Artinya
kita syukuri mulut ini jangan sampai keluar kalimat kotor, yang nilainya kotor. Yang nilainya kotor. Jangankan yang haram, kalau bisa yang makruh pun jangan. Kalau dia yang makruh pun jangan, apalagi yang haram. Nah, jadi syukur yang ketiga yaitu secara hakikatnya yaitu orang yang memahami hakikatul tauhid, bersyukurnya bukan kepada nikmatnya Allah, tapi bersyukurnya langsung kepada Allah. Bagaimana caranya? Ketika kita makan, kalau kita yang pertama tadi makan, nyamannya masakan, sedap lain ini Surabaya ini, bukan masakan timur ini, bukan masakannya Madura ini Surabaya. Yang dipuji makanannya. Kalau yang secara hakikat ahli tauhid, ya, ketika dia makan kenyang, mau makanannya enak enggak enak, ketika dia makan kenyang, walaupun cuma makan sabrang, kenyang, la ilaha illallah, tidak ada zat yang bisa mengenyangkan perutku kecuali Allah. Dia bersyukurnya kepada Allah. Kalau kita bersyukurnya kepada makanan, nyaman, alhamdulillah. Nambah, ayo nambah boleh, ayo tambah boleh. Apalagi nasi bubu kalau marongki kok tasek, nyaman, sedap, hujan boleh. Saya syukuri makanan. Beda orang saya ahli tauhid, la ilaha illallah, tidak ada zat, ya, ada zat saya agar kenyang kecuali Allah. Yang disyukurinya Allahnya, ini syukur yang secara hakikatnya. Nah, mudah-mudahan kita harus punya peningkatan. Setelah kita belajar, pengetahuannya dapat, kita harus ada peningkatan. Ketika kita bersyukur, ingat kalimat la ilaha illallah, ya, ada zat saya paling kenyang kecuali Allah. Bener nasi lah. Kalau orang yang bersyukur atas makanannya, kalau yang makanannya enak, nyaman, dipuji-puji. Kalau enggak enak, biasa aja dah. Tak syukur alhamdulillah, biasa sabrang. Padahal yang disyukuri ini yang bikin kenyang, bukan makanannya. Nah, jadi ada 3 tingkatan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Masyaallah hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, itu hakikatnya orang yang ibadat kepada Allah. Kalau yang kedua itu syariatnya. Kalau yang pertama ya umum lah, awam. Alhamdulillah pokoknya ya. Saya kedua mengikuti syariat. Masih bagus itu, menjaga batang tubuhnya untuk taat. Yang ketiga, nah ini betul-betul mendapat betul-betul menjalankan ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa salahnya kalau kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun diartikan tidaklah kuciptakan jin dan manusia ya tujuannya untuk beribadah kecuali tujuannya untuk ibadah. Salahnya apa? Salahnya banyak salahnya. Karena tidak mengikuti aturan ilmu yang disesuaikan dengan akidah, maknanya salahnya banyak. Kalau dipakai tujuan, satu, tujuan Allah nggak berhasil, berarti Allah lemah. Sebab banyak orang yang nggak ibadah, berarti tujuan Allah nggak berhasil. Bagaimana mau jadikan Tuhan kalau dia punya tujuan saja tidak berhasil? Satu. Kedua, berarti perbuatan Allah sama dengan perbuatan tukang tadi. Ngaduk sumur untuk apa Pak? Untuk tujuan untuk nyari banyu. Dapat faedah, dapat upah. Jadi kalau sudah punya mengambil faedah, pasti ada tujuan. Berarti sama dong pekerjaan Allah dengan kita. Kalau kalimat tadi diartikan pakai tujuan, maka kalimat ini ya, dimuradkan oleh para alim ulama ahli tauhid ya, mengatakan bahwasanya lam itu adalah lam lil amr, perintah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali diperintahkan untuk ibadah. Diperintahkan lam lil amr ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, innallaha la ya'muru, innallaha ya'muru wa la yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
kepada hambanya untuk ibadat, la yuridu, tetapi tidak dikehendaki, tidak diiridai. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun. Fir'aun diperintah juga ibadah tapi enggak dikehendaki. Siapa yang sanggup menolak kehendak Allah? Tidak ada daya upaya untuk melaksanakan ibadah dan tidak ada daya upaya untuk menolak maksiat. Fir'aun dapat perintah taat, Abu Jahal dapat perintah taat, Qarun, orang-orang kafir dapat perintah taat, la yuridu, tapi tidak dikehendaki. Yang kedua yaitu innallaha ya'muru wa yuridu, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan taat, wa yuridu, dan dikehendaki. Para nabi, para rasul, para orang-orang soleh seperti iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum, dan para sahabat Nabi. Dikatakan sahabat yaitu orang bukan hanya bertemu dengan Nabi, tetapi orang yang ittiba, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Itu dikatakan sahabat. Ada juga orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak dikatakan sahabat sebab dia tidak taat kepada Nabi. Jadi yang disebut sahabat itu adalah orang-orang yang taat. Jadi jangan salah mentafsirkan ada sahabat Nabi yang berbuat macam-macam, yang tidak ada sahabat Nabi yang berbuat. Apabila sudah disebut sahabat Nabi berarti sudah taat dia kepada Nabi. Yang belum taat tidak disebut sahabat. Yang enggak taat enggak disebut sahabat. Banyak orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak masuk kepada golongan sahabat. Innallaha ya'muru wa yuridu, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk taat, wa yuridu, dan dikehendaki. Nah, mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita yang sudah lahir maupun generasi kita setelah ini nanti, anak cucu yang ketujuh turunan sampai, mudah-mudahan dijadikan Allah Ta'ala hamba yang diperintah dan diirodahi untuk taat. Amin. Allahumma amin.